Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jenderal Purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan jelang deklarasi dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mereka mengaku sempat dilarang untuk hadir oleh pihak tertentu. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI Polri diduga mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak tertentu sebelum acara deklarasi dukungan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini digelar di Surabaya, Jawa Timur Sabtu siang. Beberapa purnawirawan TNI Polri ini mengaku mendapat tekanan agar tidak hadir di acara deklarasi. Namun mereka tetap datang memberi dukungannya terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi saya mendengar cerita ada yang nggak usah datang Pak gitu. Sudah disampaikan pada saya Pak Ganjar tadi yang disampaikan nggak usah datang. Luar biasa. TNI Polri dididik, dilatih untuk berani. Maka kalau cuma intimidasi seperti itu nggak ada yang takut, maka datanglah mereka semuanya di sini. Menurut saya itu yang bikin kita juga tidak pernah gentar karena ada Ganjar dan tidak pernah takut karena ada Mahfud. Ya. Dukungan ini termasuk untuk menangkal tekanan-tekanan mungkin yang diterima oleh Pak Ganjar. Oh tentu saja. Maka saya sampaikan beliau ini orang punya pengalaman di birokrasi yang cukup panjang di masing-masing bidangnya. Tentu mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi dan kami perlu untuk berkolaborasi sehingga kita bisa melakukan dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi, dengan cara-cara yang benar. Ribuan pensiunan ASN dan sejumlah purnawirawan TNI Polri ini mengaku siap memenangkan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Ganjar pun optimis pihaknya akan meraih kemenangan di Pilpres 2024. Ya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga mengungkap adanya intimidasi oknum aparat kepada panitia kampanye yang ingin mendatangkan dirinya. Atas laporan itu, Muhaimin akan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Muhaimin Iskandar menyampaikan dugaan intimidasi saat menemui ribuan relawan di Gedung Juang 45 di kawasan Jalan Maijen, Sungkono, Surabaya. Caimin membenarkan jika ada intimidasi dari aparat yang memarahi panitia dan relawan yang akan mengundang Muhaimin maupun Anies Baswedan yang rencananya ke Gresik, Jawa Timur. Muhaimin mengungkapkan jika peristiwa itu benar, ia akan melaporkannya langsung ke Presiden Joko Widodo. Cerita intimidasi di Gresik itu seperti apa, Gus? Ya, ada yang didatengin, dimarah-marahin karena mengundang saya. Dan ini lagi saya proses, nanti kalau benar akan saya laporkan Pak Presiden langsung. Aparat atau siapa? Aparat. Muhaimin menjelaskan pemilu bukan agenda capres dan cawapres serta partai politik saja. Pemilu merupakan agenda nasional yang melibatkan kepentingan bangsa, sehingga intimidasi tidak diperbolehkan. Viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Viral tersebar di media sosial video yang merekam suara percakapan dengan narasi diduga perintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Diduga perbincangan terjadi antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Jelas postingan ini membuat heboh dunia maya, apalagi di salah satu percakapannya disebut bahwa ada perintah untuk kepala desa yang diarahkan ke pasangan calon 02. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Kajari Batubara membantah video tersebut dan menyebut video itu merupakan hoax. Video yang tersebar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan ia meminta penyebar video segera meminta maaf. Sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini saya sampaikan agar pihak yang menyebarluaskan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib
Bapak sudah melaporkan kasus ini ke Bawaslu? Tadi kami sudah klarifikasi ke Bawaslu, oleh karena ini hari Minggu, bukan jam kerja, laporan diterima di hari kerja, jam kerja. Jika video tersebut hoax, lantas siapa dan apa motif dibalik pembuatan video hoax tersebut? Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, ada Mbak Titi Anggraini, pengamat politik Rai Rangkuti, dan kami juga masih menunggu Kepala Bawaslu Kabupaten Batubara, Muhammad Amin Lubis, yang sebelumnya sudah bersedia bergabung di dialog, namun hingga saat ini belum bisa dihubungi. Saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, rekaman ini masih diselidiki. Bagaimana kita kemudian mendorong dan mengawasi Bawaslu bersama pihak-pihak terkait agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan adil dan transparan? Penanganan pelanggaran oleh Bawaslu bisa dilakukan dengan dua jalur ya. Yang pertama melalui temuan pelanggaran, di mana informasi awal yang diperoleh sebagai hasil pengawasan itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut. Jadi pengawas yang melakukan pengawasan dan menemukan. Yang kedua, karena adanya laporan pelanggaran dari pemilih yang mempunyai hak pilih, lalu pemantau pemilu, atau juga dari partai politik atau pasangan calon tim kampanyenya yang merupakan peserta pemilu 2024. Nah, terkait dengan yang sekarang sedang berlangsung, mudah-mudahan kita bisa mendengar ya dari Ketua Bawaslu. Bawaslu dalam melakukan kajian penanganan pelanggaran itu punya waktu 14 hari kerja. Nah, kalau memang kemudian dari kajian ditemukan mengandung unsur pidana misalnya ya, kalau pelanggaran administratif pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu langsung. Sedangkan kalau tindak pidana, nanti kajiannya tentu saja dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, dan kalau dianggap memenuhi unsur akan diserahkan atau kemudian diteruskan ke proses penyidikan oleh kepolisian. Yang paling penting dalam proses ini bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang ringan, karena melibatkan pihak-pihak berpengaruh di daerah. Bawaslu perlu bekerja secara terbuka, transparan, dan betul-betul misalnya menunjukkan profesionalitasnya. Jangan takut, jangan gentar, dan tetap menjaga independensi, tetap menjaga komitmen untuk bekerja secara profesional, imparsial. Ini merupakan pertaruhan bagi Bawaslu untuk membuktikan bahwa mereka memang sebagai pengawas dan penegak hukum berada dalam koridor konstitusi dan regulasi pemilu dan tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Kita semua harus mengawal ya Mbak Syafa ya. Media, masyarakat sipil harus mengawal proses ini, tentu saja dengan tetap pendekatan praduga tak bersalah. Ini kita nantikan bersama. Yang paling penting Bawaslu harus teguh pada komitmen pemilu bersih dan tetap menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja penanganannya. Bang Rai Rangkuti, Anda sudah mendengar rekaman audio yang viral di media sosial ini yang diduga melibatkan sejumlah aparat di Kabupaten Batubara. Apa tanggapan Anda, Bang Rai? Iya, tadi Mbak Titi mengatakan ini perkara yang sulit gitu. Bagi pandangan saya itu bukannya, ini perkara yang mudah sekali untuk dibenarannya. Tinggal Bawaslu atau para penegak hukum membuktikan itu sebenarnya suara siapa. Dan sederhana itu aja. Dan untuk mengetahui itu suara siapa, kita udah punya teknologi bisa. Itu suara siapa ya, dengan teknologi nanti ketahuan bahwa suara itu suara asli atau palsu begitu. Nah, kalau udah sampai ke situ, ya itu kesimpulannya kan kira-kira tinggal dua. Itu benar atau itu hoax. Kalau itu benar, maka apa yang dijelaskan oleh Mbak Titi tadi ya berlaku. Ya Bawaslu melakukan rekomendasi di Gakumdu, biar nanti diproses ya sesuai dengan peraturan hukum. Nah, dan ataupun ya apapun warga negara udah berhak itu mengadukan itu ke aparat penegak hukum langsung tanpa harus dari polisi gitu ya. Karena ada dugaan penggunaan kewenangan yang tidak semestinya untuk urusan keperluan yang besar politik. Tapi kalau suara itu betul-betul bukanlah suara yang pejabat-pejabat yang ada sekarang di Batubara, ya sangat mudah lah bagi polisi untuk nyari itu suara siapa, itu rekaman suara siapa sebenarnya. Jadi ini bukan perkara yang sulit ya, ini perkara yang mudah. Yang sulit itu saya setuju dengan Mbak Titi, yang sulit itu mau tidak menegakkan hukumnya, itu yang sulit. Nah, kalau mau menegakkan hukum mudah ini dilacak, tapi kalau tidak mau menegakkan hukumnya ya bisa bolak-balik kepada kemarin. Dengan teknologi yang dimiliki oleh polisi sekarang, Bawaslu bisa minjam teknologi itu sudah bisa ditahu ini suara siapa sebenarnya. Benarnya suara ini suara-suara pejabat di dalam pemerintahan Batubara sekarang. Kalau ini suara hoax, ini siapa saja yang berperan. Itu bukan satu orang saja, satu atau dua atau orang kita dengar suaranya ada dalam. Siapa-siapa itu pelakunya itu gitu.
gitu. Ini perkara yang mudah untuk dilacak, untuk diketahui, untuk diproses. Yang sulit itu adalah kemauan untuk menegakkan hukumnya. Mbak Titi, belakangan ini sejumlah intimidasi, tekanan atau ancaman mewarnai gelaran pemilu 2024. Ada intimidasi kepada relawan Amin di Gresik, kemudian tekanan kepada purnawirawan TNI Polri yang hendak mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Mahfud di Surabaya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menganalisa pola-pola intimidasi atau tekanan yang ada di sepanjang pemilu tahun ini? Iya, politik ketakutan itu bisa dibagi jadi dua kelompok ya. Politik ketakutan yang dibangun oleh para pendukung yang asal-asalan begitu. Jadi karena memang mungkin mereka dengan literasi digital yang buruk atau kemudian menjadi bagian dari perilaku mereka sehari-hari menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi dalam relasi kehidupannya. Lalu kemudian ketika masuk di pemilu, hal tersebut terduplikasi ketika mengomentari perbedaan pendapat. Nah, meskipun itu misalnya merupakan narasi yang belum tentu direalisasikan, tapi itu harus diingatkan kepada para pendukung oleh masing-masing pasangan calon dan juga dari semua otoritas yang berwenang, Bawaslu, aparat penegak hukum. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan pendekatan teror, ancaman kekerasan, intimidasi, apapun itu ya, fisik, verbal, psikis, ataupun mental kepada pihak lain karena itu merupakan tindak pidana berat dan merupakan gangguan yang sangat mendasar dari prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu harus damai dan juga memberikan rasa aman begitu. Lalu yang kemudian intimidasi yang ditengarai dilakukan karena perbedaan pendapat dari pemilu terdahulu juga sudah ada. Tetapi yang sekarang karena keterbukaan informasi itu lebih mudah kita expose begitu ya. Yang menjadi tantangannya adalah sejauh mana kemampuan dan yang responsif untuk menindaklanjuti. Jangan sampai kemudian segala sesuatu menunggu viral dulu baru kemudian ada tindak lanjut. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ada tindak lanjut itu harus dipastikan Mbak Syafa proporsional dan profesional. Jangan juga kemudian menjadi pendekatan yang menimbulkan ketakutan untuk berekspresi, berbeda pendapat dan seterusnya. Jadi segala sesuatunya memang harus dilakukan dalam ruang terang. Baik penegakan hukum, pengawasan, tindak lanjut di saat yang sama, pasangan calon juga harus mengambil tanggung jawab, mengingatkan para pendukung untuk tidak menggunakan narasi kekerasan, termasuk juga jajaran mereka untuk tidak menggunakan politik ketakutan di dalam berpemilu. Oke, baik. Pak Amin, apakah Bawaslu setempat sudah memeriksa rekaman suara yang viral di media sosial ini yang diduga berisi arahan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 di pemilu 2024? Ya, baik. Terima kasih Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Tentu kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal yang kami ketahui. Kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Tadi pagi sekitar jam 9 kita lakukan klarifikasi kepada jajaran Kajari Kabupaten Batubara. Kemudian nanti kami tindak lanjuti besok itu rencana Polres Batubara dan Dandim Asahan ya. Karena kebetulan Dandim Asahan itu Dandim di Batubara, wilayah Batubara. Demikian. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.